Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Kiranya kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh dalam doa dan renungan pagi, edisi Sabtu 6 Maret 2021. Kita siapkan firman Tuhan dari Markus 9 ayat 2 sampai 8. Tema kita hari ini, kita patut berubah. Mari kita berdoa. Betapa besar kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan bagi kami, boleh mengantar kami sampai pada saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kami akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami akan merenungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga firman Allah ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi pegangan, menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah dan berjalan dalam kehidupan kami hari ini. Tuhan bersabdalah kepada kami, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Markus pasal 9 ayat 2 sampai 8. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Amin. Kita patut berubah. Si patuki membali. Sahabat terkasih Kristus, setiap orang memiliki kecenderungan untuk berubah. Berubah berarti menjadi lain atau berbeda dari semula. Banyak orang yang mau berubah menjadi lebih baik dan benar, namun terkadang sulit untuk melakukannya. Pembacaan kita saat ini, peristiwa Yesus dimuliakan di atas bukit, menunjukkan bahwa Yesus berubah rupa dan pakaiannya bercahaya. Kemuliaan sorgawi tercurah mengubahkan rupa Tuhan Yesus, juga memberikan kekuatan dan dukungan ilahi melalui Elia dan Musa, karena Tuhan Yesus akan menghadapi jalan salib. Musa dan Elia merupakan tokoh yang penting dalam sejarah umat Allah. 2 tokoh ini dipanggil Allah untuk menyerukan agar umatnya membaharui hidup mereka sesuai dengan kehendak Allah. Hal itulah yang kemudian dilakukan juga oleh Yesus terhadap muridnya. Karena itu ia mengajak muridnya ikut ke gunung tersebut. Para murid akan melewati masa-masa sulit dalam hal mengikuti Yesus, sementara iman mereka masih kerdil serta kurang mengerti pengajaran Yesus tentang penderitaannya. Mereka perlu dibentuk untuk menjadi manusia-manusia berkarakter, dibaharui, dan dikuatkan. Sahabat terkasih Kristus, respons murid-murid Yesus atas peristiwa ini menggambarkan diri kita yang terkadang lebih mendahulukan sifat kedagingan yang hanya ingin bernikmat-nikmat saja di tempat yang dianggap nyaman dalam kesalahan. Karena itu kita perlu berubah, lalu membangun kesadaran untuk keluar dari zona nyaman yang salah, lalu kita pergi memuliakan Tuhan.
Mungkin kita terasa sulit keluar dari zona nyaman itu, namun dengan memusatkan perhatian kepada Allah, maka segala yang tidak mungkin bagi kita dapat dimungkinkannya. Berubahlah, lalu menyatakan kemuliaan Kristus kepada semua orang. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Allah yang maha murah, Allah yang selalu baik bagi kami. Patut kami bersyukur saat ini. Kami diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Dari dalamnya kami menimbah pengajaran-pengajaran, mengingatkan kami, menolong kami untuk terus memperbaiki dan merubah karakter dan sifat kami ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebenaran Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk keluar dari zona-zona nyaman kami yang sebetulnya itu adalah salah dan keliru, dan menolong kami untuk masuk dalam kehidupan yang baru sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam sorga, peliharakanlah kami hari ini, jemaat-Mu, keluarga kami, untuk berjalan dalam melakukan seluruh kegiatan aktivitas pekerjaan kami. Perlengkapi kami dengan kasih, hikmat, dan kekuatan-Mu, sehingga kami mampu melakukannya dengan baik. Hindarkan kami dari gangguan-gangguan, halangan, dan kejahatan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan siaran ini. Berkati saudara-saudara kami yang mungkin dalam kondisi sakit, pulihkan. Orang tua kami dalam masa tua, berikan kekuatan dan sukacita. Yang bergumul, berduka, mengalami kondisi-kondisi sulit, Tuhan hadir menopang mereka, menguatkan dan menghibur. Bersukacita karena ulang tahun, menikmati berkat-berkat Allah, sempurnakan syukur dan sukacita kami bersama. Peliharakan kami semua hari ini, peliharakan pemerintah kami diberkati Tuhan, menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Negara ini dalam kondisi aman dan tentram. Berkati TNI Polri yang terus mengamankan bangsa dan negara ini. Pejuang-pejuang garda terdepan, para medis, tenaga rumah sakit, Tuhan berkati. Mereka terus berkarya dan bekerja dan menangani COVID-19, melaksanakan pelaksanaan vaksin kepada masyarakat terus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Jagalah kami hari ini, kehidupan kami senantiasa memuliakan Engkau. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saat teduh kita saat ini. Tuhan memberkati kita. Salam sehat dan shalom.